Adapun sarung pedang yang melarikan diri, bergerak zigzag. Itu jelas berusaha untuk menghindari teleportasi Wang Lin. Wang Lin menyeringai. Jiwa asalnya menghilang dan menjadi bagian dari ruang ini. Seolah-olah dia bisa melihat dengan jelas kemana sarung pedang itu pergi. Jiwa asal diam-diam muncul di sebelah sarung pedang dan meraihnya, lalu kembali ke tubuh Wang Lin. Ini adalah kemampuan gerakan instan yang bisa digunakan oleh para kultivator formasi jiwa dengan bergabung dengan surga. Tidak setiap kultivator formasi jiwa bisa menggunakan ini. Tapi itu jauh lebih kuat daripada teleportasi yang bisa digunakan oleh kultivator Nascent Soul. Ketika Wang Lin melahap bayangan itu, dia menyerap ingatannya juga. Bayangan ini diciptakan oleh seorang kultivator yang kuat dengan memisahkan bagian dari obsesinya. Kemudian dia menempatkan mereka di sini untuk disempurnakan oleh angin dingin, sehingga mereka bisa menjadi jiwa bagi harta sihir. Obsesi ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Mereka menemukan sarung pedang secara kebetulan ketika mereka berkeliaran. Mereka merasakan beberapa fluktuasi aneh dari sarung pedang, dan mulai mengolahnya. Memegang sarung pedang, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke patung itu. Tiba-tiba, bayangan yang memasuki patung itu runtuh, dan berubah menjadi energi spiritual saat menghilang. Adapun bayangan bersembunyi di dalam sarung pedang, itu dipaksa oleh Wang Lin. Dia meraih bayangan itu, mengirim energi spiritual ke tangannya, dan bayangan itu runtuh. Dia membunuh 4 bayangan sehingga tidak ada dari mereka yang bisa kembali ke pemiliknya untuk menceritakan apa yang terjadi. Tubuh Wang Lin bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia adalah tempat dia meninggalkan tanda. Dia membuka celah lain dan memasukinya. Dia muncul di luar lembah Jueming. Dia tidak berhenti sejenak dan dengan cepat terbang. 1 bulan kemudian, Wang Lin keluar dari barisan transfer jauh dari Zhao. Dia bergumam, dengan kemunculan Rain Cauldron, pembukaan gerbang surga seharusnya tidak lama. Meskipun saya baru saja mencapai tahap formasi jiwa, dan saya masih jauh dari tahap transformasi jiwa, masih ada peluang. Begitu saya mencapai tahap transformasi jiwa, Titunan akan dapat bangun. Dia pernah berkata bahwa dia adalah kultivator nomor 1 di Suzaku. Jadi dia pasti tahu tentang kristal planet budidaya. Dia seharusnya bisa membantu saya mendapatkan harta ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku juga bisa membangkitkan ibu dan ayah begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa. Tapi domainku adalah domain hidup dan mati. Semakin saya memahami siklus reinkarnasi, semakin saya mengerti betapa sulitnya untuk melawannya. Tujuan membangkitkan orang tua saya akan sangat sulit untuk dicapai. Wang Lin menghela nafas. Lupakan, mari kita khawatirkan ini nanti. Jika benar-benar tidak ada cara untuk membangkitkan mereka, maka saya akan menemukan mereka tempat untuk memasuki kembali siklus reinkarnasi. Pada saat ini, Wang Lin masih harus memperbaiki bendera pembatasan lain. Hanya ada 1 batu tinta yang tersisa. Jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak bisa membiarkannya rusak. Wang Lin telah mencoba untuk memperbaiki bendera pembatasan yang rusak, tetapi tidak bisa. Sekarang hanya bisa digunakan untuk memanggil pembalasan ilahi. Selain semua ini, meskipun aku sudah mencapai tahap formasi jiwa, aku memiliki terlalu sedikit harta sihir. Alam celestial bisa terbuka kapan saja sekarang, jadi saya harus siap. Saya harus mendapat energi spiritual celestial ini. Wang Lin membuat keputusan dan menghilangkan pemikiran untuk kembali ke Chu untuk saat ini. Dia segera berhenti dan berpikir sejenak, lalu memepalkan giginya dan menampar tasnya. Binatang buas itu segera keluar dan mengitarinya beberapa kali. Wang Lin melompat ke belakang binatang itu dan mengirim pesan kepada nyamuk. Nyamuk mengeluarkan suara saat melambaikan belalainya, tapi tidak bergerak maju. Alih-alih itu tampak seolah berusaha menyenangkan Wang Lin. Ekspresi ini terlihat sangat aneh pada binatang ini. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan. Bagaimanapun, binatang ini hanya tampak terlalu menakutkan. Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia mengambil beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Binatang buas segera mengungkapkan senyum dan terbang ke depan dan menelan pil. Sama seperti ini, Wang Lin terus membuang pil dan binatang nyamuk terus terbang ke depan. Segera, botol pil itu kosong. Wang Lin menggosok kepala binatang itu dan berkata, "Oke, kau bocah nakal. Tidak ada pil lagi untuk Anda hari ini. Jika Anda terbang lebih cepat hari ini, saya akan memberi Anda lebih banyak besok." Binatang buas itu mengeluarkan suara gemuruh saat bergerak seperti kilat melintasi langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa agak senang. Pembalasannya selesai dan tingkat kultivasinya telah mencapai ketinggian baru. Ini membuatnya merasa sangat bahagia. Wang Lin tertawa yang memenuhi langit. Binatang buas di bawahnya sepertinya memperhatikan ini dan meraung bersamanya. Ketika kedua suara itu menjadi semakin keras, mereka menyebabkan negara budidaya di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa indera ilahi datang untuk memeriksa
biasa, tetapi saat mereka melihat tingkat kultivasi Wang Lin dan binatang buas di bawahnya, mereka segera menarik diri dan tidak berani mengganggu mereka. Pada saat ini, di sebuah kota manusia di negara budidaya di bawah Wang Lin, seorang lelaki tua yang tampak berantakan dengan senyum dan wajahnya berkata kepada seorang penggarap, "Pendirian pondasi kecil, adik, saya melihat bahwa Anda sangat berbakat dan penuh dengan energi. Anda tidak berarti orang normal. Namun tanpa bimbingan, saya khawatir Anda tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap formasi inti." Kultivator kecil itu menatap pria tua itu dan berteriak, "Cepat, jika kamu terus menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Pria tua yang berantakan dan menunjuk ke langit menuju Wang Lin. "Kamu melihatnya? Anak kecil itu hanya di nascent soul ketika saya bertemu dengannya, tetapi sekarang ia telah mencapai tahap formasi jiwa. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk membuktikannya kepada Anda?" Kultivator kecil mengecarkan dengusan dingin dan melihat titik hitam yang sudah terbang ke jauhan dan berkata, "Enyalah." Dengan itu dia mendorong pria tua ke samping dan berjalan pergi. Pria tua itu menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi penyesalannya sebelum segera berlari ke penggarap dengan segenggam token di tangan dan berkata, "Adik, saya memiliki token untuk 8 besar Sangmi Bokaken kepala sekte. Ini adalah barang yang kuat untuk melindungi diri Anda. Jika ada yang berani mengacaukan Anda, buang saja dan suruh mereka pergi." Wang Lin tidak melihat ini, tetapi setelah selesai tertawa, dia mengeluarkan ukiran kayu dari tas penyimpanannya. Ukiran kayu ini milik lelaki tua dengan berlalunya waktu. Dia menggerakkan tangan kirinya, dan bola cahaya keemasan muncul. Lalu, dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menyatu dengan cahaya keemasan dan mendorongnya ke ukiran kayu. Tiba-tiba, ukiran kayu bergetar. Sekarang ada pembuluh darah ekstra yang bergerak di dalam ukiran. Jika seseorang melihat dari dekat, tidak hanya ada satu, tetapi lebih dari 30 pembuluh darah di dalam ukiran. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan sering melintas satu sama lain tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil dari latihan Wang Lin dalam beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di belakang binatang nyamuk ketika mereka melewati satu susunan transfer satu demi satu sebelum akhirnya mencapai Laut Setan. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perang terus-menerus di dalam Laut Setan. Dengan serangan dari beberapa negara kultivasi dan pembalasan dendam para kultivator Laut Setan, perang telah mencapai jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah Tanah Dewa Kuno. Setelah mendapatkan warisan memori, ia memiliki teknik yang memungkinkannya untuk masuk dan meninggalkan tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir untuk waktu yang lama. Hanya di sana dia akan dapat menyelesaikan bendera pembatasan tanpa memicu pembalasan ilahi yang akan menghancurkan bendera. Selain itu, ada banyak binatang roh dan bahkan binatang buas di sana. Wang Lin ingin menangkap satu. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan dirinya ketika gerbang terbuka ke dunia surgawi hujan. Dia bahkan punya rencana untuk mengunjungi medan perang asing untuk mengumpulkan cukup jiwa pengembara. Wang Lin meramalkan bahwa selama dia tidak memasuki persidangan pertama, Tasen tidak akan bisa mendeteksi dia. Bahkan jika Tasen bisa, dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang setelah ia memiliki gagasan ini, ia mengenakan topi jerami yang didapatnya dari laki tua yang berantakan itu dan menyerbu langsung menuju Tanah Dewa Kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak berani menghalangi dia dan membiarkannya lewat. Perang di Laut Setan tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran skala besar seperti bertahun-tahun yang lalu, masih ada perkelahian kecil yang terjadi di mana-mana. Namun, semua perkelahian ini dikendalikan. Jadi hanya kultivator formasi inti dan di bawahnya yang berpartisipasi. Kultivator Nascent Soul jarang memasuki perkelahian ini. Tampaknya kedua belah pihak menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Dengan demikian, tidak ada yang peduli untuk menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa kultivator formasi jiwa menyebarkan indera ilahi mereka, begitu mereka melihat Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang buas yang berani menghalangi jalannya, binatang buas akan bergegas dan melahap intinya. Setelah beberapa hari melewati susunan transfer, ia tiba di bagian dalam Laut Setan. Saat dia berjalan keluar dari barisan transfer, dia melihat ada pertempuran di dekatnya. Setelah memeriksanya dengan akal ilahi, dia tidak lagi peduli tentang hal itu dan mengeluarkan giok petanya. Dia memeriksa lokasinya saat ini sebelum pindah lagi. Chaotic Broken Stars berada 100.000 mil ke timur. Ketika dia terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat awan merah menerpa ke arahnya. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa di Laut Setan, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, orang
akan memakannya hidup-hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, aura dingin mulai keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah semakin dekat. Di dalam awan merah itu ada binatang buas yang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada duri di punggungnya. Sebaliknya, ada tanduk setengah bulan yang melepaskan cahaya hantu. Tubuh binatang ini sangat besar. Di punggungnya adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya. Setelah melihat binatang dan orang tua itu, dia langsung ingat siapa ini. Ini adalah orang yang telah meninggalkan batasan padanya saat itu, dan menyuruhnya pergi ke Treasure Refining Pavilion. Mata Wang Lin menyala, tapi dia segera tenang saat dia melihat pria tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu dengan cepat tiba di hadapan Wang Lin, dan menatapnya sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin bisa merasakan bahwa akal ilahi orang tua itu didorong kembali oleh cahaya keemasan dari topi jerami. Pria tua itu menatap Wang Lin. Dia terkejut. Setelah melihat topi jerami sebentar, pria tua itu menampar penyu naga di bawahnya. Penyu naga dengan cepat bergerak melewati Wang Lin dan menuju ke timur. Pada saat ini, bahkan orang tua itu menjadi berhati-hati karena orang misterius ini ditutupi oleh cahaya keemasan yang menyebabkan bahkan akal ilahinya mundur dengan kesakitan. Jadi dia tidak ingin menyinggung Wang Lin. Dan dalam pandangannya, bagi seseorang untuk memiliki harta seperti ini, mereka setidaknya harus berada pada tahap formasi jiwa. Dia tidak ingin memulai pertarungan dengan kultivator formasi jiwa tanpa alasan. Wang Lin mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pria tua itu menuju ke timur. Ia merenung sebentar sebelum bergerak juga. Untuk kultivator formasi jiwa yang telah menguasai gerakan pergeseran yang jauh lebih kuat daripada teleportasi kultivator Nascent Soul dengan menjadi satu dengan bumi, status windmill tidak banyak. Segera Wang Lin melihat cincin unik dari Chaotic Broken Stars. Cincin itu terus bergerak secara misterius menurut beberapa formasi kuno yang telah ditetapkan di sini sejak lama. Namun, Wang Lin merasa bahwa cincin itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekuatan misterius dari surga yang tidak termasuk di dunia ini yang memungkinkan cincin untuk menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Orang tua itu tidak lagi berada di atas kura-kura naga. Dia melihat Chaotic Broken Stars. Dia tampaknya memperhatikan kedatangan Wang Lin, tapi hanya menatapnya sebelum menarik pandangannya. Menurut kecepatan Wang Lin, orang tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa. Tapan Wang Lin tenang. Setelah merenung sebentar, ia menemukan tempat untuk duduk. Meskipun dia memejamkan mata dan tampaknya berkultivasi, indera ilahinya masih waspada. Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya pria tua itu. Jika orang tua itu pergi ke tanah dewa kuno juga, ia tidak akan masuk terlebih dahulu, tapi menunggu sampai setelah pria tua itu masuk. Orang tua itu memandang Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, "Karena sesama kultivator juga ada di sini, maka saya percaya Anda di sini untuk mengumpulkan Aurora Fire. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama?" Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya bergetar ketika dia bertanya-tanya apa Aurora Fire ini. Tidak ada apa-apa tentang itu dalam ingatan dari jalur kultivasi Tusi dan Wang Lin sendiri juga tidak singkat. Tapi dia belum pernah mendengar tentang Aurora Fire ini. Dia membuat suaranya terdengar lebih serak dan tertawa. "Aku tidak tertarik bekerja sama." Orang tua itu mendengus dan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum berbalik kembali ke cincin Chaotic Broken Star.